Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman di mana saja berada ya. Apa kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia ya. Di video kali ini ya, aku ingin berbagi tentang sebuah isu yang sekarang sedang viral ya, yaitu mengenai larangan bahwa di apotek tidak boleh menjual obat sirup ya. Kira-kira ini bagaimana ke depannya? Apakah bisnis apotek masih bisa bertahan atau nanti mengikuti bisnis-bisnis yang lain yang juga akan collab ya. Jadi sebentar lagi tahun 2023 katanya ya krisis, dan ini bisnis apotek sebelum 2023 sudah mulai tanda-tanda. Nah, ini bagaimana kita menyikapinya ya? Yang pertama ya, kita tetap harus mengikuti anjuran dari Kemenkes ya untuk tidak menjual obat sirup dalam kondisi saat ini ya, sirup apapun ya, walaupun itu masih menjadi perdebatan sebenarnya apakah benar yang menjadi penyebabnya adalah sirup tersebut, karena kan perlu penelitian yang agak panjang ya, apakah itu benar disebabkan oleh sirup atau oleh virus atau oleh yang lainnya ya. Bahkan orang makanan minuman pun bisa menyebabkan gagal ginjal. Nah, ini perlu kita selidiki juga, atau jangan-jangan karena vaksin juga mungkin perlu juga diselidiki di sana, sehingga nanti masyarakat menjadi lebih tenang ya, sebenarnya apa sih penyebabnya ini. Nah, lepas dari itu kita sebagai apoteker atau tenaga kesehatan yang di apotek itu memang kita harus memberikan edukasi yang baik kepada pasien ya. Beberapa hal yang menyebabkan gagal ginjal itu harus kita sampaikan kepada pasien ya, misalnya minum obat harus tepat dosis, walaupun obatnya betul, kalau tidak tepat dosis atau dosisnya berlebihan juga bisa merusak ginjal. Terus minuman-minuman yang terlalu manis, atau minuman stamina, atau kurang minum air putih, atau makanan-makanan yang lain yang bisa menyebabkan gagal ginjal. Bahkan leptospirosis ya, itu yang karena kencing tikus itu kan juga bisa menyebabkan gagal ginjal. Jadi kita memberikan solusi. Kalau misalnya obat sirup nggak bisa dipakai ya, kita bisa memakai obat racikan ya. Tentu saja disarankan pasien untuk ke dokter untuk membuat obat racikannya. Nah, dalam perspektif bisnis ya, bisnis apotek kira-kira sampai kapan ini ya? Kalau ini berlarut-larut, maka bisnis apotek bisa dipastikan akan surut ya. Terutama untuk apotek-apotek yang menengah ke bawah ya, ini urusannya kan omsetnya bisa turun banyak sekali, sementara biaya operasionalnya kan naik. Jadi kalau omsetnya turun banyak, biaya operasionalnya naik, otomatis rugi. Nah, berapa lama apotek itu bisa menahan kerugian kalau nggak mampu secara likuiditas tutup ya. Jadi kita berharap kepada pemerintah ya untuk segera memberikan solusi yang terbaik ya, yang win-win solution ya, baik kepada masyarakat, diberikan keputusan yang benar ya, bahwa apa yang menjadi penyebabnya, kemudian dicarikan solusinya secara tepat. Terus kepada pebisnis apotek, kemudian kepada teman-teman di pelayanan kesehatan itu juga diberikan solusi, tidak hanya ini ya, tidak hanya menahan ya, tidak boleh menjual sirup sampai berapa lama, itu kan nggak bisa. Jadi itulah. Terus teman-teman yang di apotek harus mungkin mulai diversifikasi lagi ya, produk-produk apa yang bisa kita jual di apotek yang mungkin bisa untuk menutup turunnya omset dari sirup itu. Jadi kita mulai mencari lagi ya produk-produk yang bisa kita jual di apotek, misalnya
produk-produk swalayan, produk-produk herbal, atau produk-produk yang lainnya yang bisa untuk meningkatkan omset. Kalau kita mulai melengkapi lagi ya produk-produk seperti itu, maka insya Allah omset kita juga akan tetap bertahan ya, paling enggak kalau misalnya turun pun turunnya enggak terlalu banyak. Terus di samping saat ini kita kan menahan order untuk obat-obat sirup ya. Terus obat-obat sirup yang ada di apotek itu juga kita amankan, terutama yang sudah ada penelitiannya dari Balai POM ya, yang dianggap kadarnya melebihi ambang batas, itu ya kita amankan, kita siapkan faktur-fakturnya. Terus ya yang obat-obat sirup yang lainnya juga kita amankan, jangan sampai dijual dulu karena nanti pasti buat masalah ya. Jadi itu ya teman-teman, nanti teman-teman bisa memilah-milah ya kira-kira produk sirup yang teman-teman punya itu total omset yang diberikan itu berapa ya dalam 1 bulan. Nah gitu teman-teman harus segera mencari sumber omset yang lainnya untuk menambal yang ini kurang. Terus kemudian persiapan untuk tahun 2023 ya, kita belum tahu kondisinya seperti apa. Ini di akhir tahun ini termasuk kurang bagus ya beritanya untuk bisnis apotek. Mudah-mudahan tahun 2023 itu enggak tambah parah ya. Kalau misalnya tambah parah ya kita harus tetap siapkan cash ya, siapkan cash untuk hal-hal yang tidak penting banget ya, kita nggak usah keluarkan uang ya. Terus kita bisa efisiensi, kemudian barang-barang yang slow moving itu harus kita segera cairkan ya, barang-barang yang di apotek yang kira-kira mandek itu ya kita segera cairkan, kemudian kita cari produk-produk yang lebih liquid ya. Oke, itu dulu ya teman-teman untuk menyikapi isu-isu yang terkini ya mengenai apotek ya. Mudah-mudahan kita segera dapatkan solusi yang terbaik ya, jangan sampai ini berlarut-larut. Kalau ini berlarut-larut nanti malah kita tambah susah. Oke, itu dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat, tetap sehat dan bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.